Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatun Nisa dengan NIM 2114060032. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan ataupun menjelaskan materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok isi pemikirannya merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Dan ini juga merupakan sebagai motivasi dan landasan bangsa Indonesia ataupun aspirasi mereka, aspirasi kita untuk bisa mencapai tujuan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ada 4 alinea. Adapun alinea pertama yaitu yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di dalam alinea pertama ini mengandung suatu pengakuan yaitu hak dan kodrat. Hak dan kodrat ini terdapat dalam kalimat yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Di alinea pertama ini ditegaskan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa, bukan individu saja, sebagaimana deklarasi negara liberal. Selanjutnya yaitu alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam kalimat tersebut membuktikan bahwa adanya penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran terhadap rakyat Indonesia bahwasanya keadaan sekarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah ataupun keadaan sebelumnya, dan apapun langkah kita sekarang itulah penentu untuk keadaan kedepannya. Selanjutnya yaitu adapun alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan ini bukan saja menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menjadi keyakinan spiritual bahwa maksud dan tujuannya menyatakan kemerdekaan Indonesia merupakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuan nilai religius yaitu dalam pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius bahkan merupakan suatu dasar negara yaitu terdapat pada sila pertama, sehingga konsekuensinya merupakan nilai-nilai religius ini merupakan dasar dari hukum positif negara maupun moral negara. Selanjutnya alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan,
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan dalam susunan kalimat pemerintah negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggaraan seluruh aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya, atau government yang berbeda dengan pemerintahan negara yang hanya menyangkut salah satu aspek dari kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu aspek pelaksana. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan secara formal, yaitu dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila merupakan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tanda kehidupan bernegara tidak hanya tertopang pada asas-asas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan dia tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Yang kedua yaitu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu yang pertama yaitu sebagai dasarnya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya hukum negara Indonesia. Yang kedua yaitu memasukkan dirinya di dalam tata tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Selanjutnya, hubungan secara material. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila selain mempunyai hubungan yang bersifat formal sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga mempunyai hubungan yang bersifat material. Apabila kita tinjau kembali terhadap proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar, maka secara kronologis material yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila. Berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh 9 panitia sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan urutan-urutan tata tertib Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan hukum bersumber pada Pancasila, dan dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Dan secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.